البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsus samin an Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman al-Ansari sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tahu nama orang, tahu munafikun, tapi beliau enggak menceritakan kepada keumuman sahabat agar tidak terjadi kekacauan di Madinah. Karena apa? Masing-masing munafikun itu memiliki kabilah yang punya fanatisme kepada orang tersebut, sebagaimana itu yang terjadi waktu tersebut sebagiannya. Sehingga apa? Walaupun orang ini salah, walaupun orang ini munafik, ternyata tetap ada orang yang tertipu dan kemudian nanti akan membela dia dan membuat kekacauan. Kita tidak mencela sahabat, tapi kenyataannya demikian. Makanya Rasulullah merasa khawatir kalau nanti menghukum Abdullah bin Ubay, nanti orang-orang akan mengatakan inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Sesungguhnya Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Dan juga seperti kasus yang terjadi apa? Ketika Rasulullah ingin menghukum Abdullah bin Ubay setelah terbukti bahwasanya dia yang menyebarkan berita dusta atas nama Aisyah. Ternyata yang bela Abdullah bin Ubay sekian banyak sahabat. Hampir terjadi peperangan antara Aus dengan Khazraj. Kenapa? Abdullah bin Ubay ini pandai untuk menipu orang lain. Ini kejadian sudah zaman dulu. Orang yang jahat tapi pandai menipu orang-orang yang baik. Maka apa? Rasulullah SAW menyebutkan daftar nama munafikun itu kepada Hudzaifah ibnul Yaman saja waktu itu. Baik. Qal shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bolehnya kita itu melakukan apa? Sholat malam berjamaah di luar Ramadan. Ataupun di dalam Ramadan memang itu jelas sunnah muakkadah. Tapi di luar Ramadan hukumnya boleh. Tetapi apa? Taharinya adalah bid'ah, sebagaimana fatwa dari Lajnah Daimah, juga fatwa dari Al-Imam Ibnu Baz dan yang lain-lain. Tapi kalau sekedar boleh sekali-sekali itu tidak apa-apa. Dalilnya adalah hadis ini. Faftatahal Baqarah. Maka Rasulullah membuka, mana ini? Membuka lembu. Gimana sholat membuka lembu? Iya, yaitu memulai bacaan selesai aminnya itu dengan apa? Surat Al-Baqarah. Ini namanya laqab, yaitu laqab surat. Bukan berarti maksudnya adalah benar-benar lembu, tapi surat Al-Baqarah. Maka nggak boleh kita terjemahkan, betul-betul kita terjemahkan perkata sampai tingkat itu, nggak boleh, rusak nanti. Faqultu, maka aku mengatakan yarkau indal mi'ah. Oh, barangkali nanti beliau akan rukuk selesai 100 ayat. Wah, sekarang 100 ayat orang protes tuh. Kita 10 ayat aja dulu orang marah-marah. Padahal waktu Ramadan. Tapi menghabiskan malam Ramadan dengan nonton bola, wah, nggak marah mereka. Ajaib manusia. Summa madha, ternyata beliau terus berlalu melewati 100. Faqultu yusolli biha fi rakaah. Rasulullah akan sholat menghabiskan Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa? Berapa ayat? 286, baik. Ternyata apa? Famadho, ternyata masih lanjut lagi. Fakultu, sampai mana tadi? Iya. Fakultu yarka'u biha, summa iftatahan nisa. Nah, ini nggak boleh diterjemahkan. Membuka wanita, gimana membuka wanita? Maksudnya adalah membuka apa? Memulai membaca surat An-Nisa. Faqara'aha, summa iftataha Ali Imran. Wah, ini tambah surat Ali Imran. Ini menunjukkan apa? Kehebatan keimanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan apa? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, boleh kita membaca surat itu tidak urut, bukan ayat tapi surat. Setelah An-Nisa malah Ali Imran. Kalau menurut mushaf bagaimana? Al-Baqarah dulu, kemudian apa? Ali Imran, kemudian Al-Maidah, baru An-Nisa. Iya kan? Demikian ya. Baik. Baik, kemudian faqara'aha, Rasulullah membacanya yaqra' mutarassilan, bahkan membacanya itu pelan-pelan, tidak hadzan, tidak cepat. Betul-betul apa? Dihayati. Idza marra bi ayatin fiha tasbih yusabbih. Kalau di situ beliau melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih. Subhanallah misalkan. Wa idza marra bi su'al sa'al. Kalau mengandung
ayat yang mengandung permintaan, maka beliau meminta, yaitu berdoa. Ayat rahmat dalam hadis yang lain, maka beliau mohon rahmat. Ini menunjukkan apa? Boleh kita itu berdoa dalam keadaan masih berdiri, itu boleh. Tergantung apa? Tergantung ayat yang kita lewati. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Apabila beliau melewati suatu ayat minta perlindungan, maka beliau pun minta perlindungan. Dalam hadis yang lain apa? Ayat yang mengandung azab, maka beliau mohon perlindungan. Summa raka, kemudian baru beliau ruku. Selesai surat Ali Imran itu. Faja'ala yaqul, mulailah beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Rukuk beliau itu hampir sama panjang dengan qiyamnya. Wah, ini luar biasa. Menunjukkan apa? Memang kekuatan iman beliau. Summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, dan seterusnya itu. Bukan berarti setelah lakal hamdu rukuk sujud. Buktinya apa? Summa qama qiyaman tawilan. Kemudian beliau berdiri dengan panjang. Menunjukkan apa? Zikir beliau bukan hanya sampai alhamdu, dilanjutkan lagi mil'us samawati dan seterusnya dan seterusnya. Dan diulang-ulang. Qariban mimma raka, hampir sama panjang dengan apa? Dengan masa rukuk beliau. Ini berdiri yang sangat panjang. Sebagaimana dalam hadis Anas, hatta dzanantuhu annahu nasi, sampai aku kira beliau lupa. Berdiri terus, ini jangan-jangan lupa dia. Padahal apa, memang beliau zikir terus. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kita udah dilempar kerikil. Ya subhanallah, bagus. Tayyib. Summa sajad. Nah, kemudian baru beliau sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita merunduk kepada Allah serendah-rendahnya dan kita meyakini Allah itu zat yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Sujudnya beliau itu hampir sama panjang dengan berdirinya. Ini baru sujud pertama, belum nanti sujud kedua. Itu menunjukkan apa? Mujahadahnya Rasulullah SAW di dalam ibadah. Sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Ta'ala. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, harus apa? Semakin banyak bersyukur, semakin banyak mendekat. Agar apa? Agar nggak jatuh lagi setelah itu. Kemudian turun derajatnya. Sebagaimana dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa beliau. Janganlah ketika kita itu sudah mencapai suatu tingkat keimanan atau tingkat ilmu atau tingkat derajat yang tinggi di masyarakat, kita kemudian apa? Lalai untuk menjaga ini. Terkadang orang lalai kemudian merasa ini kehebatanku. Habis itu dia tidak lagi beribadah, tidak lagi belajar, tidak lagi apa? Menjaga amalan. Setelah itu dia jatuh. Kemudian Imam Ibnu Baz menasihatkan bahwasanya kita ini tidak lebih kuat daripada orang yang Allah Ta'ala berfirman kepadanya, walaula angsabatna kalau kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami yang mengokohkan engkau wahai Rasulullah, hampir-hampir engkau itu akan condong kepada mereka sedikit saja. Sampai kepada apa? Dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau sampai engkau mengikuti mereka, condong kepada mereka, kami akan menjadikan engkau merasakan siksaan yang berlipat di dunia dan siksaan berlipat setelah kematian. Nauzubillah. Baik, ini menunjukkan bahwasanya apa? Semakin tinggi derajat seseorang, hendaknya dia semakin rajin ibadah. Bukan kemudian apa? Seperti yang dilakukan oleh orang sufi. Nah, sudah sampai makrifat, selesai ibadah dah. Aku sudah lulus ujian. Oh, sekarang aku juga jadi Tuhan. Oh, enggak pantas itu. Nauzubillah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Kenapa?